Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pulau, area, dan kolonisasi. Perkenalkan, nama saya Siti Hajariah dari program studi biologi Universitas Mataram. Oke, kita akan membahas pertama itu pendahuluan berisi definisi dan konsep masing-masing pulau, area, dan kolonisasi. Yang kedua, itu perbedaan, persamaan, dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Yang ketiga itu contoh masing-masing terjadinya pulau, area, dan kolonisasi. Yang keempat itu riset dan pustaka yang terkait pulau, area, dan kolonisasi. Yang pertama, pulau. Pulau adalah massa daratan yang terbentuk secara alami dikelilingi oleh air dan selalu muncul atau berada di atas permukaan laut pada saat pasang tertinggi. Nah, area adalah ukuran pulau atau yang berhubungan dengan luas area pulau. Terus, kolonisasi adalah masuk dan menyebarnya suatu spesies atau gen ke dalam suatu area atau lokasi, habitat atau populasi yang mana sebelumnya tidak ada dan membentuk suatu populasi selanjutnya. Nah, pulau. Pulau kan pengertiannya itu selalu dikelilingi oleh air. Nah, pulau di Indonesia sendiri, pulau dibagi menjadi dua, yaitu pulau laut dan pulau benua. Nah, pulau laut adalah pulau yang belum pernah berhubungan dengan daratan lainnya. Pulau benua adalah pulau yang pernah berhubungan dengan daratan lainnya atau benua lainnya. Contoh pulau laut adalah Pulau Enggano. Pulau benua adalah Pulau Natuna. Terus area pulau berbeda-beda. Ada pulau kecil dan pulau besar. Ukuran pulau tersebut sangat berpengaruh pada kekayaan spesies yang terdapat di dalamnya. Nah, besar kecilnya pulau itu berpengaruh pada kekayaan spesies lainnya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kolonisasi keanekaragaman hayati yang ada di sebuah pulau tergantung pada seberapa dekat pulau itu dengan pulau lainnya. Yang kedua, persamaan dan perbedaan dan dampak yang ditimbulkan. Perbedaannya, pulau itu berkaitan dengan ukuran pulau. Area meminjarkan luas area pulau atau ukuran pulau. Kolonisasi berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang ada. Kolonisasi ini berkaitan juga dengan imigrasi. Ada kaitannya dengan imigrasi. Area dan pulau ini sangat dekat kaitannya. Persamaannya, sama-sama mengacu atau sama-sama membahas biogeografi. Nah, biogeografi ini merupakan suatu peristilahan yang berhubungan dengan pola distribusi flora dan fauna dalam skala waktu dan ruang. Itu persamaannya, sama-sama membahas itu, sama-sama mengacu pada biogeografi. Nah, dampak yang ditimbulkan sesuai dengan gambar, yaitu representasi dari teori biogeografi pulau dan kedua filter area dan isolasi sebenarnya. Area dan isolasi, bukan kolonisasi. Yang pertama itu luas pulau atau ukuran berdampak pada jumlah spesies. Pulau yang memiliki ukuran lebih besar cenderung akan memiliki spesies yang lebih tinggi. Sebaliknya juga, kalau ukuran pulaunya kecil, maka spesies yang ada di sana itu juga rendah gitu, kecil juga. Isolasi berdampak pada jumlah spesies. Seiring dengan luasnya pulau, jumlah spesies akan menurun yang disebabkan oleh isolasi atau jarak daratan dengan pulau lainnya. Terus yang ketiga, ukuran pulau berdampak pada tingkat endemitas. Pulau-pulau yang besar memiliki jumlah spesies yang tingkat endemitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran pulau yang kecil. Ukuran pulau atau luas pulau berdampak pada kepunahan spesies. Yang ketiga,
Contoh masing-masing terjadinya pulau, area, dan kolonisasi. Nah, terjadinya itu sama dengan pembentukan ya, sepengertian. Nah, contohnya tuh Pulau El Hierro, Kepulauan Cinara, Spanyol. Pergerakan lempeng bumi atau benua menyebabkan perubahan yang ada di bumi. Pergerakan tersebut mengakibatkan gunung meletus dan gempa bumi. Gunung meletus mengakibatkan populasi makhluk hidup akan berkurang bahkan punah, tetapi di sisi lain dengan timbulnya gunung meletus akan menjadi media baru untuk spesies baru hidup. Media baru tersebut menjadi cikal bakal untuk menjadi pulau yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Biasanya gunung meletus di bawah laut. Contohnya ini Pulau El Hierro, Kepulauan Cinara, Spanyol. Indonesia merupakan bagian dari lempeng Eurasia, Indonesia selain Papua, dan lempeng Australia atau Papua. Indonesia ini terbentuk dari dua benua, yaitu paparan Sunda dan Sahul. Kawasan Sunda atau paparan Sunda atau Oriental dan Sahul atau Australia merupakan dua kawasan biogeografi utama dan campuran keduanya disebut Wallacea. Nah, kawasan biogeografi Oriental memiliki biota yang berasal dari dan berfiliasi dengan kawasan Asia, yakni Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, yang seringkali disebut juga dengan kawasan Sunda. Adapun kawasan Indonesia yang termasuk dalam biogeografi Australia adalah Kepulauan Aru dan Papua, atau disebut juga kawasan Sahul. Nah, di antara kedua biogeografi besar tersebut terdapat kawasan yang memiliki biota merupakan campuran dari keduanya sehingga menjadi karakter tersendiri dan disebut biogeografi Wallacea yang meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Kolonisasi. Nah, garis Weber dan garis Wallacea, peranannya itu apa? Nah, di sebelah barat garis Weber 50% jenis faunanya dari Asia, untuk sebelah timur garis 50% jenis faunanya dari Australia. Kalau garis Wallacea contohnya tuh di Nusa Tenggara. Ini yang menjadi unik, yaitu Bali dan Jawa memiliki kemiripan jenis burung itu 97%, sedangkan Bali dan Lombok memiliki kemiripan jenis burung 50%. Sebenarnya tuh pada zaman dahulu itu, pada zaman es, Bali terhubung dengan Jawa melalui koridor daratan dan terdapat selat kecil di antara Bali dan Lombok. Sebenarnya, burung merupakan fauna yang mempunyai daya dispersi atau penyebaran yang baik dan tidak terpengaruh dengan adanya hambatan. Namun ada jenis burung ada beberapa jenis burung yang memang menetap di Bali dan tidak pernah dapat mencapai Lombok. Burung yang dapat mencapai Lombok dan pulau-pulau lainnya di timur melakukan adaptasi dan menjadi semakin berbeda dari populasi asalnya dari Jawa. Pulau Timur, yang merupakan pulau paling timur dari Nusa Tenggara, mempunyai jenis-jenis flora fauna endemik tertinggi. Setiap wilayah antara pulau-pulau Nusa Tenggara merupakan rintangan yang harus dilalui bagi proses penyebaran hewan. Fauna yang dapat sukses melampaui semua rintangan tersebut biasanya mengalami penyusutan ukuran atau jumlah populasi, sehingga populasi yang tersisa akan beradaptasi dengan berbagai peranan lingkungan atau habitat untuk menyesuaikan diri dan
jadi endemik di pulau tersebut. Makanya di Nusa Tenggara itu kan ada garis Wallacea. Nah, garis Wallacea ini jenis spesiesnya itu endemik gitu, unik. Yang keempat, riset dan pustaka yang terkait pulau, area, dan kolonisasi. Kawasan Sunda dan Sahul. Ini menurut Supriyatna 2014, di antara biogeografi tersebut terdapat kawasan yang memiliki biota merupakan campuran dari keduanya sehingga menjadi karakter tersendiri dan disebut biogeografi Wallacea yang meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Makanya di Nusa Tenggara sendiri sama Maluku dan Sulawesi memiliki keunikan tersendiri, spesies endemik gitu. Karena seperti yang saya jelasin tadi, memiliki hanya spesies tersendiri, hanya spesies sendiri yang mampu sampai ke Lombok, sampai ke Nusa Tenggara. Terus pulau-pulau besar seperti Papua dan Kalimantan memiliki spesies yang banyak dibandingkan dengan pulau-pulau yang kecil. Pulau Timor mempunyai spesies lebih sedikit dari pulau yang dekat benua dengan seperti Pulau Jawa. Terus antara tahun 1854 sampai 1862, Alfred R. Wallacea menyimpulkan bahwa jenis burung di Bali memiliki 97% kemiripan dengan jenis burung yang di Jawa. Nah, sedangkan jenis-jenis burung yang di Bali dan Lombok mempunyai kemiripan lebih sedikit, yaitu sekitar 50%. Ini daftar pustakanya. Thank you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.